Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Ray Utami dan Benua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini sekarang, dan jangan lupa untuk dihidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari The Lawyer. Kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang Rocky Gerung yang sekarang lagi heboh sekali. Mungkin para subscriber dari Ray Utami dan Benua, dari channel YouTube Ray Utami dan Benua, akan sangat kegirangan sekali karena banyak orang yang komen, email, dan DM melalui Instagram saya menanyakan, "Bang, bagaimana tentang Rocky Gerung? Bang, bahas soal Rocky Gerung dong. Bang, berani nggak berbicara tentang Rocky Gerung?" gitu. Dan inilah saatnya saya akan berbicara tentang Rocky Gerung. Nah, baru-baru ini heboh di masyarakat ya, netizen dan sebagainya berbicara bahwa Rocky Gerung dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Jadi Rocky Gerung itu dipanggil karena ada laporan dari Jack Boy Lapian atau yang sering dikenal dengan Jack Lapian ya, di mana melaporkan Rocky Gerung atas kalimatnya yang menyatakan bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Dan Rocky Gerung dipanggil oleh Polda. Rocky Gerung juga sudah mendatangi Polda. Dia sudah menghadiri panggilan daripada Polda tersebut. Cuman yang saya anehnya adalah ini heboh seolah-olah apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah sebuah kriminalisasi, ini adalah sebuah politisasi, atau kata Rocky Gerung ini adalah sebuah manipulasi. Menurut saya itu jelas adalah sebuah kesalahan dan gagal paham berpikir seorang Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung sering mengatakan menyuarakan akal sehat begitu, agar kita bagaimana berpikir secara akal sehat. Nah, saya yang ingin mempertanyakan Rocky Gerung, seakal sehat apakah Anda ketika Anda diundang klarifikasi datang ke Polda, Anda berbicara bahwa ini adalah manipulasi, politisasi, atau kriminalisasi? Mungkin tidak langsung Rocky Gerung yang menyampaikan. Pengacara-pengacara Rocky Gerung juga menyampaikan hal yang sama. Begini, saya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah hal yang baik dan benar. Jadi Rocky Gerung saat ini statusnya belum sebagai saksi juga. Rocky Gerung juga belum ditetapkan sebagai apa-apa. Intinya ada yang melaporkan Rocky Gerung atas dasar penistaan agama menggunakan pasal penistaan agama. Lalu kepolisian mengundang klarifikasi, melakukan undangan klarifikasi kepada Rocky Gerung. Hal ini masih di dalam tahap penyelidikan. Untuk teman-teman, sebagai informasi, di dalam kepolisian itu ada dua tahap. Tahap penyelidikan, lalu ada tahap penyidikan. Ini belum sampai ke tahap penyidikan. Ini masih tahap penyelidikan. Nah, apa sih tahap penyelidikan itu? Tahap penyelidikan, status Rocky Gerung sebagai terlapor, ada seseorang yang melapor kepada pihak kepolisian bahwa Rocky Gerung melakukan penistaan agama. Sudah, ketika Rocky Gerung sudah dilaporkan sebagai penista agama atau diduga melakukan tindak pidana, maka pihak kepolisian belum ketemu tuh siapa pelakunya, lalu tindak pidana apa, unsur pidananya ada apa tidak gitu. Belum. Polisi saat ini belum menemukan dua hal tersebut. Sehingga polisi melakukan undangan klarifikasi kepada Rocky. Lalu selain Rocky juga yang diundang klarifikasi, pelapor juga diundang klarifikasi. Orang-orang atau saksi-saksi yang disiapkan oleh pelapor juga akan diundang klarifikasi. Setelah itu baru dirangkum, melakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara baru ditentukan apakah kasus ini layak untuk ditingkatkan di tahap penyidikan. Jadi polisi sebenarnya sudah benar, polisi sudah pas, apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah tepat begitu ya. Karena posisinya sekarang ada orang yang melapor, Rocky Gerung melakukan nih tindak pidana nih kepada polisi. Polisi sebagai orang yang berada di tengah dan netral, bijak, polisi simpel aja. Masa sih bener nggak gitu loh. Jadi sebenarnya polisi sampai saat ini pun belum percaya apa yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah sebuah tindak pidana gitu. Jadi polisi undang aja dulu gitu. Karena di dalam Islam pun mengajarkan tentang tabayun begitu loh. Jadi setelah ada pelaporan dari Jack Lapian, udah polisi hanya ingin tahu benar tidak ada tindak pidana, benar tidak pelakunya adalah Rocky Gerung. Jadi diundang saja gitu loh Rocky Gerungnya. Diundang hanya untuk menjelaskan, memaparkan. Jadi nggak usah terlalu risih dengan undangan klarifikasi. Nah, setelah nanti sudah masuk di tahap penyelidikan, semua sudah diperiksa, sudah diklarifikasi, lalu gelar perkara. Setelah gelar perkara, maka akan ditentukan apakah ini akan ditingkatkan. Bila ini ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka di sanalah baru status Rocky Gerung akan ditingkatkan menjadi saksi gitu loh.
Rocky Gerung akan dipanggil sebagai saksi menghadap penyidik, lalu menceritakan, dan tugas Rocky Gerung adalah membantah atau membuktikan bahwa Rocky Gerung memang tidak melakukan tindak pidana begitu. Kuncinya sih cuma itu kalau di tahap penyidikan. Nah, setelah tahap penyidikan itu terjadi, di situ ada gelar perkara lagi. Apakah status Rocky Gerung bisa ditingkatkan sebagai tersangka begitu? Nah, kalau Rocky Gerung sudah ditingkatkan sebagai tersangka, nah di tahap penyidikan begitu. Kalau sudah dilakukan masuk di dalam tahap penyidikan, berarti Rocky Gerung sebagai terlapor diduga melakukan tindak pidana. Nah, kalau di tahap penyelidikan belum ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, belum menduga ada tindak pidana yang dilakukan oleh Rocky Gerung begitu. Nah, sudah sampai ke penyidikan, baru Rocky Gerung diduga melakukan tindak pidana. Itu bedanya penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan ini terjadi, Rocky Gerung dipanggil sebagai saksi, semua dipanggil lagi sebagai saksi, maka status Rocky Gerung akan digelar ya. Untuk menetapkan status Rocky Gerung, maka harus juga melakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara, apakah Rocky Gerung akan ditetapkan sebagai tersangka? Ketika Rocky Gerung ditetapkan sebagai tersangka, maka Rocky Gerung bukan lagi diduga melakukan tindak pidana, tetapi diduga keras melakukan tindak pidana ketika sudah menjadi tersangka. Lalu, setelah menjadi tersangka, maka pihak kepolisian akan melimpahkan berkas atau dokumen ke pihak kejaksaan, melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Ketika sudah sampai ke kejaksaan, lalu dipersidangkan hal tersebut, maka Rocky Gerung statusnya bukan lagi tersangka, tetapi menjadi terdakwa. Setelah ada putusan pengadilan, bukan lagi statusnya terdakwa, tetapi terpidana. Artinya, tahapan yang saat ini dijalani oleh Rocky Gerung masih sangat awal sekali. Jadi jangan risih ya, jangan resah, jangan gelisah. Kalau memang Anda tidak salah, ya hadapi begitu. Karena di dalam kepolisian ada tagline, takut karena salah, berani karena benar. Itu ada tagline di dalam kepolisian. Harusnya Rocky Gerung paham terhadap itu. Anda kan orang yang mengaku memiliki akal sehat nih. Jadi kali ini saya bantah akal sehat Anda. Menurut saya akal sehat Anda kurang, sehingga Anda harus paham dulu bagaimana mekanisme di dalam kepolisian begitu. Lagian, saya salut kepada pihak kepolisian. Di tangan Pak Tito sebagai Kapolri, saya sangat acungkan jempol, dua jempol bahkan 10 jari. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian justru sangat mengutamakan nilai-nilai keislaman. Kenapa? Zaman dulu tidak ada undangan klarifikasi. Zaman dulu tidak sejelas itu. Ada penyelidikan, ada penyidikan. Zaman dulu enggak. Zaman dulu, kalau saya mau melapor, saya kondisikan sedemikian rupa, orang mau ditangkap aja begitu. Orang bisa langsung diciduk, bisa langsung diambil. Zaman sekarang tidak bisa. Ketika melakukan pelaporan, harus masuk di dalam tahap penyelidikan terlebih dahulu begitu. Di dalam Islam itu mengajarkan kita tentang ketika kita mencurigai seseorang bersalah kepada kita, ketika kita ada sebuah keraguan terhadap seseorang, kita wajib melakukan tabayun atau klarifikasi begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Jadi Rocky Gerung diundang itu gunanya adalah tabayun begitu. Jadi kepolisi hanya ingin tahu bagaimana sih ceritanya begitu. Justru saya meragukan kalau seandainya Rocky Gerung risih akan undangan klarifikasi, berarti Rocky Gerung risih dengan yang namanya tabayun. Artinya adalah Rocky Gerung risih dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam begitu. Jadi Rocky Gerung jangan risih terhadap apa yang diajarkan oleh agama Islam. Kita adalah negara yang bertoleransi. Ayo Rocky Gerung, kita uji akal sehat kita. Dan Rocky Gerung kan selalu berbicara sebelum melaporkan, ayo forum resmi. Kita mungkin butuh tempat forum resmi untuk berbicara, untuk mendebat dia dan sebagainya. Silakan aja, kalau memang mau dilakukan forum resmi untuk berdebat, undang saya siap untuk berdebat dengan seorang Rocky Gerung. Nah, yang kedua, kita akan berbicara tentang masalah kitab suci yang disebut oleh Rocky Gerung adalah sebuah fiksi. Rocky Gerung menyatakan bahwa kitab suci adalah sebuah fiksi. Sejauh ini, saya sepakat dengan Rocky Gerung yang menyatakan bahwa fiksi adalah sebuah realita yang menjadi imajinasi. Ya, jadi untuk meningkatkan imajinasi itu disebut dengan fiksi begitu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Untuk hal-hal yang lain saya sepakat. Tetapi kalau Rocky Gerung menyatakan bahwa kitab suci adalah fiksi, menurut saya itu adalah sebuah gagal paham kembali oleh seorang Rocky Gerung. Saya ingin sampaikan, fiksi itu benar, saya sepakat bahwa ada sebuah realita yang kita imajinasikan
itu menjadi sebuah fiksi. Sama halnya contoh, kalau saya membayangkan bahwa saat ini saya sedang berdebat dengan Rocky Gerung, maka itu adalah sebuah fiksi. Karena tidak terjadi, belum terjadi. Tapi realita, Rocky Gerung ada, saya ada. Begitu. Saya adalah sebuah kenyataan, saya adalah sebuah fakta, Rocky Gerung adalah sebuah fakta, sebuah realita. Sehingga ketika saya bayangkan kedua realita tersebut menjadi sebuah fiksi. Itu adalah makna daripada fiksi. Sementara di dalam agama, di dalam kitab suci, apa yang sudah terjadi bukan lagi sebuah fiksi, tetapi sebuah realita yang nyata. Karena kisah-kisah yang terjadi zaman dahulu, ya, kisah-kisah nabi, kisah-kisah rasul, apa yang dilakukan oleh nabi, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat nabi, itu adalah sebuah realita. Karena ada yang menceritakan dari anak, cucu, cicit, anak, cucu, cicit, sahabat, dan sebagainya menceritakan hal yang serupa. Sehingga itu harusnya disebut dengan realita, bukan lagi sebuah fiksi. Begitu. Hal ini sama dengan cerita Diponegoro, cerita Cut Nyak Dien, cerita pahlawan-pahlawan kita. Ini hanya berbeda waktu gitu, berbeda masa. Kalau kitab suci masanya jauh di masa lampau, sementara Diponegoro mungkin masih banyak yang tahu, tetapi akan menjadi sangat lampau karena waktu ini terus berjalan begitu. Artinya, kalau Rocky Gerung mengatakan kitab suci fiksi, berarti kisah-kisah tentang pahlawan di Indonesia juga adalah sebuah fiksi. Tentu salah begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini agak sedikit jorok ya. Bagaimana jika kita pria melakukan onani, pria melakukan onani di kamar mandi, dia membayangkan sebuah realita loh. Wanitanya ada, prianya ada, dia bayangkan sebuah realita sedang melakukan hubungan, lalu dia melakukan onani. Itu adalah sebuah fiksi. Ketika onani dianggap sebuah fiksi, lalu Rocky Gerung menyatakan kitab suci adalah fiksi, berarti secara tidak langsung Rocky Gerung menyamakan onani dengan kitab suci. Ini fatal bagi seorang Rocky Gerung begitu. Lalu Iron Man misalnya. Iron Man adalah seorang tokoh fiksi begitu ya. Ada Tony Stark dengan kemampuannya ya, menggunakan teknologi sampai dia bisa menciptakan baju besi dan sebagainya. Itu adalah sebuah tokoh fiksi. Nah, yang jadi pertanyaan, di dalam kitab suci kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah sebuah fiksi, berarti Nabi adalah tokoh fiksi dong. Berarti semua tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran disebut oleh Rocky Gerung adalah tokoh fiksi. Ini bahaya bagi Rocky Gerung. Lalu Rocky Gerung selalu membantah bahwa imajinasi yang dia maksud adalah surga. Rocky Gerung menyampaikan bahwa fiksi itu adalah belum sampai, belum terjadi begitu. Contoh seperti surga. Surga dia bayangkan taman bunga. Kalau Rocky Gerung menyampaikan bahwa surga itu adalah taman bunga. Lalu neraka itu adalah tambang batu bara. Itu adalah fiksi imajinasi daripada seorang Rocky Gerung begitu. Untuk agama lain surganya bagaimana saya tidak tahu ya. Tetapi kalau di dalam agama Islam jelas bahwa Nabi Muhammad pernah dibawa atau diangkat ke surga dan melihat bahwa surga itu begini. Surga itu ada orang-orang seperti ini begitu. Surga itu yang masuk orang-orang seperti apa? Sahabat-sahabat Nabi masuk surga apa neraka? Lalu di neraka itu seperti apa? Orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggal itu mati bagaimana keadaannya? Nabi Muhammad sudah menuju ke sana. Dikisahkan demikian begitu. Yang menceritakan itu nyata begitu. Itu adalah sebuah realita. Sehingga menurut saya itu bukan lagi sebuah fiksi. Itu bukan lagi sebuah fiksi, tetapi itu adalah sebuah petunjuk. Oke? Nah, selain itu saya ingin sampaikan kepada Anda begini. Untuk Rocky Gerung, fiksi adalah sebuah kejadian yang mana dihasilkan dari kreativitas atau imajinasi. Tetapi terjadi apa tidak, itu masih ada keraguan. Tetapi terjadi apa tidak, itu masih adanya keraguan. Contoh, saya memfiksikan bahwa saya sedang berdebat dengan Anda. Saya mengimajinasikan saya sedang berdebat dengan seorang Rocky Gerung. Benar, itu adalah fiksi. Tetapi terjadi apa tidak masih diragukan begitu. Apakah benar saya akan berdebat dengan Rocky Gerung begitu? Kapan waktunya adalah sebuah keraguan begitu. Terjadi apa tidak begitu. Sementara di dalam kitab suci itu tidak ada keraguan bagi kitab suci. Terutama di dalam agama Islam. Dan di dalam Islam ada ayat surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi,
Jalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang mana itu berarti kitab ini tidak ada keraguan padanya, melainkan ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti kitab suci ini tidak dapat diragukan seperti fiksi yang Anda sampaikan. Kitab suci ini adalah panduan, petunjuk surga yang dijanjikan oleh kitab suci yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Itu sudah nyata, sudah menjadi sebuah realita. Bukan lagi fiksi, bukan lagi untuk kita bayang-bayangkan. Tetapi ini petunjuk. Dia menunjukkan jalan ke surga itu seperti apa. Sehingga ini bukanlah sebuah fiksi. Jadi Rocky Gerung salah besar terkait dengan kitab suci yang dia sebut sebagai sebuah fiksi. Lalu si pelapor daripada Rocky Gerung itu adalah seorang Islam, ya. Pasti patokannya adalah Al-Quran. Dari pihak kepolisian juga pasti kan akan memanggil Rocky Gerung, ya. Memang sudah memanggil Rocky Gerung. Di sana kan agama daripada Rocky Gerung adalah agama Kristen. Pasti juga yang akan dipertanyakan kepada Rocky Gerung adalah terkait dengan hal-hal yang berkutat di dalam agama Kristen. Karena Rocky Gerung tidak menyebutkan secara spesifik kitab suci agama apa yang ia sebut sebagai fiksi, begitu. Cara langkah polisi mungkin selanjutnya polisi akan memanggil saksi ahli. Saksi ahli ini siapa? Mungkin bisa pemuka agama Kristen, pemuka agama Buddha, pemuka agama Hindu, Konghucu akan diundang untuk melakukan klarifikasi menjadi seorang saksi ahli mungkin. Lalu mungkin ahli bahasa juga akan diundang di sana. Jadi hal inilah yang nanti akan dirangkum apakah bisa menjadi sebuah tindak pidana, begitu. Apakah Rocky Gerung dapat diduga keras sebagai orang yang melakukan tindak pidana? Tinggal nanti kita lihat saja bagaimana proses daripada hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya terhadap Rocky Gerung, begitu. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di like, di komen bagaimana menurut pendapat kalian tentang ucapan daripada Rocky Gerung yang menyatakan kitab suci adalah fiksi. Jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Follow Instagram saya di @bangbenua. Saya Pablo Benua. Ciao.